Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bedi Sumada, NIM 2306060301, mahasiswa Bisnis Digital Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kebijakan keamanan cyber di Indonesia, studi kasus kebocoran data nasional pada tahun 2024. Rumus masalah, ada apa penyebab utama terjadi kebocoran data nasional pada Pusat Data Nasional atau PDN pada tahun 2024? Yang kedua, ada bagaimana dampak kebocoran data tersebut terhadap masyarakat, pemerintah, dan pelayanan publik. Yang ketiga, apa kesalahan utama dalam manajemen keamanan cyber pemerintahan Indonesia. Yang keempat, bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam mengenai insiden kebocoran data nasional. Yang kelima, pencegahan apa yang dapat diterapkan untuk menghindari insiden serupa di masa yang depan. Tujuan penelitian ini, satu, menganalisis penyebab utama kebocoran data nasional di Pusat Data Nasional PDN tahun 2004. Yang kedua, ada mengidentifikasi dampak dan ancaman kebocoran data terhadap ekonomi, sosial, psikologis, dan kepercayaan publik. Yang ketiga, mengungkap kesalahan manajemen keamanan cyber yang terjadi di tingkat teknis, regulasi, dan sumber daya manusia. Yang keempat, menjelaskan peran masyarakat dalam pemerintah dalam merespon serta mengenai insiden kebocoran data. Yang kelima, merumuskan langkah pencegahan dan sistematis, komprehensif, dan berlanjutan untuk mengurangi risiko kebocoran data di masa depan. Yang pertama, ada penyebab utama terjadi kebocoran data nasional pada Pusat Data Nasional atau PDN pada tahun 2024. Penyebab utama meliputi kelemahan sistem dan infrastruktur, perangkat lunak yang sudah usang, kata sandi yang lemah, serta tidak ada audit keamanan rutin. Yang kedua, faktor manusia juga berperan, kurang pelatihan, rendahnya kesadaran keamanan, dan ketiadaan prosedur standar. Yang ketiga, regulasi keamanan cyber sangat lemah, penegakan hukum tidak tegas, dan serta organisasi yang belum menempatkan keamanan cyber sebagai prioritas. Yang kedua, bagaimana dampak kebocoran data tersebut kepada masyarakat, pemerintah, dan kepercayaan publik. Kepada masyarakat, rentan penipuan daring atau phishing, pencurian identitas, dan kerugian finansial. Yang kedua, ada pemerintah di sini mengalami gangguan layanan publik, biaya pemulihan tinggi, dan krisis legalitas. Terus kepercayaan publik sangat menurun, masyarakat jadi enggan menggunakan layanan digital, pemerintah bahkan berdampak kepada patuhan pajak dan program digitalisasi nasional. Poin ketiga, apa kesalahan utama dalam manajemen keamanan cyber pemerintah Indonesia? Poin pertama, tidak ada standar teknis minimum, misalnya autentikasi, multifaktor, ekskripsi data, backup sistem. Yang kedua, minimnya koordinasi antara lembaga, Kominfo, PSSN, dan kepolisian. Yang ketiga, respon lambat, komunikasi tidak transparan, dan kurangnya budaya pelaporan insiden. Yang keempat, anggaran keamanan cyber terbatas dan dianggap sebagai biaya bukan investasi. Poin keempat, bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menangani insiden kebocoran data nasional. Yang pertama, masyarakat menuntut transparansi, ikut mengawasi kebijakan, serta meningkatkan literasi digital. Yang kedua, pemerintah melakukan investigasi, memperbaiki sistem, mempercepat regulasi undang-undang PDP, memberikan klarifikasi, dan melakukan reformasi kebijakan keamanan cyber. Yang ketiga, keamanan sama lintas sektor, swasta, akademisi, masyarakat sipil, sangat penting untuk memperkuat pertahanan cyber. Untuk poin kelima, langkah pencegahan apa yang dapat diterapkan untuk menghindari insiden serupa di masa depan. Yang pertama, ada penguatan regulasi hukum yang tegas. Yang kedua, modernisasi infrastruktur, backup data terdistribusi, resegmentasi jaringan, zero trust struktur. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan kelanjutan bagi pegawai dan masyarakat. Yang keempat, audit
keamanan rutin serta sertifikasi global ISO 27001, transparansi pemerintah dalam penanganan insiden agar publik tetap percaya. Hasil penelitian yang pertama, penyebab kebocoran data nasional. Satu, teknis dan infrastruktur. Yang pertama, sistem PDN masih menggunakan perangkat lunak usang dan konfigurasi yang lemah. Yang kedua, password sederhana, contoh admin, pagar 1234, tanpa autentikasi dan berlapis. Yang ketiga, tidak ada firewall, segmentasi jaringan, atau deteksi dini serangan, AIDS atau IRS. Yang kedua, manusia dan prosedural. Poin yang pertama, SDM belum mendapat pelatihan rutin keamanan cyber. Yang kedua, tingkat aman simulasi serangan, penetration test maupun audit keamanan. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga lambat dan budaya pelaporan insiden lemah. Terus yang ketiga, regulasi dan penegakan hukum. UU ITE dan regulasi turun, tidak spesifikasi mengatur standar teknis. Yang kedua, penegakan hukum lemah, sanksi tidak tegas, dan kewenangan tumpang tindih. Poin keempat, budaya organisasi. Yang pertama, keamanan cyber dianggap biaya bukan investasi. Yang kedua, anggaran minimum untuk pembaruan sistem dan pelatihan pegawai. Yang kelima, ancaman global. Paritas internasional menggunakan ransomware, phishing, dan APT, adaptive persistent threat. Kurangnya kerjasama internasional membuat pertahanan cyber lemah. Dampak kebocoran data nasional. Yang pertama, pada ekonomi, biaya pemulihan besar, potensi kerugian finansial masyarakat akibat penipuan daring. Yang kedua, ada sosial, layanan publik terganggu, masyarakat kehilangan rasa aman. Psikologi, muncul kecemasan dan ketidakpercayaan kepada layanan digital. Keempat, pencahayaan publik menurun drastis, masyarakat enggan menggunakan layanan digital pemerintah, kepatuhan pajak menurun. Yang kelima, keamanan data bocor bisa digunakan untuk spionase, pemerasan pejabat hingga seberang lebih besar. Yang ketiga, peran masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua, akibat data legalitas digital, seminar dan kampanye perlindungan data menjadi data. Yang ketiga, menjadi pengawas kebijakan publik melalui media sosial dan forum. Yang keempat, peran pemerintah, Kominfo dan BSSN melakukan investigasi pemulihan sistem dan klarifikasi. Yang poin kedua, mendorong percepatan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Yang ketiga, melakukan reformasi kebijakan internal instansi, memperkuat koordinasi lintas lembaga. Yang keempat, mulai melibatkan sektor swasta dan akademis untuk teknologi deteksi dini. Yang kelima, tantangan respons sering dianggap lambat dan kurang transparan. Solusi pencegahan. Poin pertama, regulasi undang-undang PDP, implementasi undang-undang PDP, serta keamanan wajib ekspresi MFA audit berkala. Poin kedua, teknologi, backup data, terdistribusi, sistem IDS atau IRS, Zero Truth Architecture. Yang poin ketiga, edukasi, pelatihan rutin pegawai, literasi digital masyarakat, kampanye anti-phishing. Poin keempat, kolaborasi, forum keamanan cyber nasional, melibatkan pemerintah, swasta, akademis, dan masyarakat sipil. Transparansi. Yang poin kelima, transparansi komunikasi krisis proaktif, laporan insiden terbuka. Yang kelima, sangat penting, sertifikasi kewajiban ISO 27001 atau standar global lainnya untuk pengelolaan data. Kesimpulan dari presentasi tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kebocoran data PDN 2000 pada tahun 2024 jadi akibat kombinasi faktor teknis, SDM, regulasi, dan lemahnya budaya keamanan. Dampak luas seperti ekonomi, sosial, hingga kepercayaan publik, serta komprehensif yang melibatkan regulasi, teknologi,
Edukasi kolaboratif dan transparansi sangat diperlukan. Sumber kutipan saya ambil dari Jurnal Andes Kebijakan Keamanan Cyber Indonesia, studi kasus kebocoran pada tahun 2024 berikut ada di layar. Terima kasih untuk presentasi kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.